Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Berikut ini manakah rambu-rambu dalam merumuskan tujuan pembelajaran bagi peserta didik tunadaksa? A. Harus ada dalam batas kemampuan peserta didik untuk mencapainya. Untuk itu, perlu dipertimbangkan kemampuan awal peserta didik. B. Harus ada target peserta didik untuk mencapainya. Untuk itu, perlu dipertimbangkan kemampuan peserta didik. C. Harus sesuai dengan usia mental peserta didik untuk non-kognitifnya. D. Harus sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Tentu jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Harus ada dalam batas kemampuan peserta didik untuk mencapainya. Untuk itu perlu dipertimbangkan kemampuan awal peserta didik. Adapun penjelasannya, rambu-rambu dalam merumuskan tujuan adalah yang pertama, harus ada dalam batas kemampuan peserta didik untuk mencapainya. Untuk itu, perlu dipertimbangkan kemampuan awal peserta didik. Yang kedua, harus dirumuskan dengan kata-kata operasional atau KKO yang menggambarkan perilaku yang diinginkan secara spesifik dengan berbagai kondisinya. Yang ketiga, diprioritaskan yang dicapai adalah kemampuan praktis dan fungsional. Yang keempat, harus sesuai dengan usia kronologis. Nah, peserta didik untuk non-kognitifnya. Apabila untuk kognitif harus sesuai dengan usia mental. Seperti itu ya teman-teman. Lalu nomor 2, berikut ini adalah prinsip dalam latihan gerakan melalui aktivitas hidup sehari-hari pada peserta didik tunadaksa kecuali A. Mulailah dengan apa saja yang dapat dilakukan sendiri oleh peserta didik dengan cara yang biasa dilakukannya atau dengan sedikit penyesuaian. B. Untuk menambah aktivitas lainnya harus ada kepastian bahwa peserta didik telah lebih kuat keadaan fisiknya. C. Catatlah bagaimana kegiatan peserta didik untuk setiap aktivitas juga berapa lama peserta didik dapat melanjutkan kegiatannya. D. Untuk perpanjangan waktu, kita boleh menambah sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang bukan itu D ya teman-teman. Untuk perpanjangan waktu, kita boleh menambah sesuai dengan peserta didik. Karena perpanjangan waktu ini, jika menambahnya sesuai dengan kemampuan peserta didik, ini akan sangat panjang ya teman-teman, atau sangat singkat. Jadi kita harus memberikan patokan waktu, yaitu kurang lebih 5 menit. Adapun penjelasannya, beberapa prinsip dalam latihan gerak melakukan aktivitas hidup sehari-hari, yaitu yang pertama, mulailah dengan apa saja yang dapat dilakukan sendiri oleh peserta didik, dengan cara yang biasa dilakukannya atau dengan sedikit penyesuaian. Yang kedua, rencanakanlah kegiatan setiap hari atau setiap minggu. Yang ketiga, catatlah bagaimana kegiatan peserta didik untuk setiap aktivitas juga berapa lama peserta didik dapat melanjutkan kegiatannya. Nomor 4, untuk perpanjangan waktu cukup menambah kurang lebih, nah ini 5 menit ya teman-teman. Lalu yang kelima, untuk menambah aktivitas lainnya,
harus ada kepastian bahwa peserta didik telah lebih kuat keadaan fisiknya. Nomor 3, materi pengajaran pengembangan gerak hendaknya A. Harus berada di atas batas kemampuan peserta didik untuk mempelajarinya. B. Disusun dari yang sukar ke yang mudah. C. Disusun dari yang kompleks ke yang sederhana. D. Disusun dari yang konkret ke yang abstrak. Nah, ini harus berada di atas batas kemampuan. Nah, harusnya sesuai dengan kemampuan ya, teman-teman. Berarti bukan. Lalu disusun dari yang sukar ke yang mudah. Yang betul dari yang mudah ke yang sukar ya, teman-teman. Lalu disusun dari yang kompleks ke yang sederhana. Harusnya sederhana dulu, baru ke yang kompleks. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Disusun dari yang konkret ke yang abstrak. Jadi, yang mudah dulu, baru ke yang sulit. Adapun penjelasannya, materi pengajaran pengembangan gerak hendaknya yang pertama harus mendukung tercapainya tujuan instruksional khusus atau TIK. Yang kedua, harus berada dalam batas kemampuan peserta didik untuk mempelajarinya. Yang ketiga, disusun dari yang mudah ke yang sukar atau dari yang konkret ke yang abstrak. Nah, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak. Lalu yang keempat, perlu mengembangkan alat-alat bantu belajar yang menarik dan mudah dikelola. Yang kelima, harus bermanfaat bagi kehidupan peserta didik. Nomor 4, berikut ini adalah ketentuan strategi atau metode yang digunakan untuk pembelajaran pengembangan gerak, kecuali A. Harus sesuai dengan kemampuan atau tujuan yang ingin dicapai. B. Harus sesuai dengan karakteristik dan usia peserta didik. C. Harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. D. Harus berfokus pada peserta didik untuk memudahkan peserta didik belajar. Nah, yang bukan ini sudah terlihat ya teman-teman. Misalnya yang A, harus sesuai dengan kemampuan dan tujuan yang ingin dicapai. Ini betul. Yang kedua, harus sesuai dengan karakteristik dan usia peserta didik. Ini betul. Yang ketiga, yang C, harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ini tidak ya teman-teman. Karena dalam pendidikan khusus itu kita tidak hanya berpatokan pada kurikulum, tetapi pada kemampuan, bakat dan minat peserta dan karakteristik peserta didik. Lalu harus berfokus pada peserta didik untuk memudahkan peserta didik belajar. Ya, ini tepat ya teman-teman. Jadi yang bukan adalah C, harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Adapun penjelasannya, strategi atau metode yang digunakan untuk menyampaikan materi, yang pertama harus sesuai dengan kemampuan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, karakteristik harus sesuai karakteristik dan usia peserta didik. Yang ketiga, serta berfokus pada peserta didik untuk memudahkan peserta didik belajar. Nomor 5, berikut ini manakah yang termasuk ketentuan dalam mengembangkan prosedur dan alat penilaian pembelajaran pengembangan gerak? A. Harus sesuai dengan kemampuan atau tujuan yang ingin dicapai. B. Harus sesuai dengan karakteristik dan usia peserta didik. C. Harus berfokus pada peserta didik untuk memudahkan peserta didik belajar. D. Tujuan khusus harus dijadikan acuan. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Tujuan khusus harus dijadikan acuan. Penjelasannya, sedangkan untuk mengembangkan prosedur dan alat penilaian, tujuan khusus harus dijadikan acuan. Nomor 6, kesadaran sisi badan, arah gerak, dan sebagainya, termasuk ke dalam aktivitas gerak persepsual adalah A. Gross motor activities. B. Lateration activities. C. Visual motor activities. D. Tactile activities. Yang tepat adalah B ya teman-teman, lateralization activities. Nah, lateralization activities diantaranya kesadaran sisi badan, arah gerak, dan sebagainya. Nomor 7, teknik pembelajaran pengembangan gerak pada peserta didik tunadaksa
untuk mengembangkan kemampuan gerak individu, baik gerak lokomotor, non-lokomotor, koordinasi gerak, penguatan otot, pelemasan otot, mempertahankan kekuatan otot, melatih gerak sendi, dan sebagainya adalah A. Aktivitas gerak persepsual, B. Latihan keterampilan, C. Permainan, D. Pendidikan olahraga. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, pendidikan olahraga. Adapun penjelasannya, pendidikan olahraga merupakan salah satu pendekatan yang dapat untuk mengembangkan kemampuan gerak individu, baik gerak lokomotor, non-lokomotor, koordinasi gerak, penguatan otot, pelemasan otot, mempertahankan kekuatan otot, melatih gerak sendi, dan sebagainya. Nomor 8, keterampilan memegang, menjepit, menangkap, melempar, keterampilan dalam kegiatan hidup sehari-hari atau ADL, pengembangan diri, keterampilan menulis, menggambar, dan lain-lain adalah contoh dari teknik pembelajaran gerak, A. Permainan gerak atau fungsi, B. Konstruktif, C. Peranan, D. Latihan keterampilan. Jawaban yang tepat adalah D. Latihan keterampilan. Adapun penjelasannya, latihan keterampilan tertentu dapat digunakan sebagai wahana menanamkan kemampuan gerak peserta didik yang mengalami gangguan motorik, misalnya memegang, menjepit, menangkap, melempar, keterampilan dalam kegiatan hidup sehari-hari atau ADL, pengembangan diri, keterampilan menulis, menggambar, dan lain-lain. Nomor 9, berikut ini adalah tujuan terapi psikis bagi peserta didik tunadaksa, kecuali. Nah, untuk membantu individu dalam mengatasi gangguan emosionalnya, B. Untuk meningkatkan tingkat perkembangan yang optimal bagi setiap individu sesuai dengan kurikulum sekolah, C. Agar masing-masing individu mampu mengembangkan dirinya secara optimal sehingga dapat mandiri dan atau mengambil keputusan secara bertanggung jawab. D. Agar individu dapat menerima dan menemukan dirinya sendiri secara efektif dan produktif sehingga peserta didik tunadaksa dapat mengerahkan kemampuan dirinya dengan tepat, mengambil keputusan dengan benar, dan dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Ini jawaban yang tepat. Harusnya soalnya tidak ada kecualinya ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D, jika soalnya itu tidak ada kecualinya. Seperti itu. Jika ada kecualinya, jawabannya B ya teman-teman, untuk meningkatkan tingkat perkembangan yang optimal bagi setiap individu sesuai dengan kurikulum sekolah. Tetapi sesuai dengan kemampuan individunya, bukan kurikulum sekolah ya teman-teman. Nomor 10, di bawah ini merupakan pernyataan yang paling benar mengenai prosedur kegiatan pengembangan diri, yaitu A. Diawali dengan kegiatan asesmen dan berakhir dengan evaluasi tingkat keberhasilan. B. Tidak perlu menyusun rencana kegiatan pengembangan diri. C. Diawali dari asesmen dan diakhiri dengan penilaian. D. Harus dilakukan oleh fisioterapis. Nah, yang paling benar adalah A ya teman-teman, diawali dengan asesmen dan berakhir dengan evaluasi tingkat keberhasilan. Adapun penjelasannya, prosedur kegiatan pengembangan gerak dimulai dari kegiatan asesmen gerak untuk menemukan kemampuan awal gerakan yang telah dapat dilakukan dan kesulitan gerak peserta didik. Hasilnya akan digunakan sebagai dasar pembuatan program yang disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Setelah program pengembangan gerak disusun, selanjutnya dilaksanakan dengan bantuan alat-alat yang dimodifikasi dan akhirnya dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.